nggak ada lah Mbak, apalagi mau pansos-pansos kayak gitu. Kita udah lapor capek-capek nih, dia damai kan. Nah kayak apa gitu, ntar dikira sama orang, wah ini bohongan deh, main-main. Kalau ketemu dia paling aku udah pengen bunuh dia aja. Eksklusif kedatangan tamu hari ini, Mbak Tiara Marlin. Halo Mbak Tiara, apa kabar? Halo, sehat alhamdulillah Mbak? baik, alhamdulillah. Dan hari sehat. ini Mbak Tiara nggak sendirian karena ada Mbak Mita yang nemenin. Pasti penasaran ada apa sih Mbak Tiara kok tiba-tiba datang, tiba-tiba bawa teman ke sini gitu loh. Nah kita akan cerita nih, kalau mungkin beberapa orang melihat lah. Kemarin tepatnya Mbak Tiara ini memposting salah satu foto anak yang secara fisik seperti mengalami kekerasan lah atau ada bentuk segala macam itu. Nah kita mau kaji lebih dalam, kita mau akan lebih tahu gimana sih ceritanya, kenapa Mbak Tiara memposting itu dan itu sebenarnya siapa sih gitu loh. Mungkin Mbak Tiara dulu, gimana nih Mbak? Jadi gini, pas hari apa ya, kita tuh pokoknya pas dari kejadian 3 hari lah ya, 3 hari kita kedatangan tamu ke rumah, teman suami ya. Dia cerita ada anak begini-begini gitu kan, cerita yang disiksa sama ayah tirinya, kata gitu, pengen lapor ke polisi, mohon bantuannya. Okay. Di situ terus suami aku minta izin sama aku, boleh nggak nih pas hari Sabtu ya, hari Jumat, boleh nggak katanya ini dibawa ke sini anaknya, kata gitu. Jadi kita jadi biar ngurus terus nggak tanggung-tanggung lah katanya. Oh gitu. Jadi anaknya maksudnya dibawa ke rumah Mbak Tiara? Iya kan ini kan kejadiannya di Tangerang. Oh gitu. Kejadian di Tangerang. Nah dari situ aku oke lah bawa ke sini aja gitu kan. Jam berapa kita, jam 4 sore datangnya, terus jam 8 tuh kita sudah OTW ke Tangerang, ke ini dulu ke Polres ya. Langsung melaporkan itu? Karena udah tahu ceritanya kan. Terus dijemput dulu. Malam-malam ini kita nyampe pokoknya jam 12 tuh ke Polda dulu. Dari Polda langsung ke Polres Tangerang Selatan situ. Nah di situ kita nyampe jam 3 lah di Polres Selatan tuh ya, sampai jam 3 subuh. Nah dari situ kita kan udah semua visum sudah udah semua. Pokoknya kita langsung kejar ini aja gitu, biar cepat gitu. Iya betul. Nah di situ alhamdulillah sih di Polres sana tuh kita dilayani dengan baik. Laporannya diterima. Alhamdulillah iya. Berarti foto yang diposting Mbak Tiara itu benar-benar foto pas kejadian atau foto ketika anak itu datang ke rumah? Iya pas kejadian. Pas kejadian. Oh berarti yang kejadian. Lapor itu, yang cerita ke Mbak itu sudah membawa foto itu? Video. Video, foto juga. Jadi dia kan minta tolong. Pengen lapor ke polisi, tapi ya kita nggak ada yang kenal katanya gitu. Nggak tahu harus memulai dari mana katanya. Ya udah kita dari situ gerak cepat kan, langsung dia visum semua, langsung dia alhamdulillah diterima di Polres Tangerang Selatan tuh gitu. Yang bikin penasaran kenapa tiba-tiba anak ini muncul kemudian dengan kondisi seperti itu gitu. Awal kalau boleh ya mungkin agak sedikit flashback, nggak enak kali ya, atau mungkin mengingat-ingat luka itu lagi, tapi mungkin dari Mbak Mita kali ya yang mungkin lebih tahu bagaimana peristiwa itu terjadi. Ini siapa pelakunya, awalnya gimana sampai akhirnya anak menjadi korban ini gimana Mbak? Itu pelakunya ayah sambungnya. Berarti suami Mbak Mita. Iya. Jadi dia punya warung 2. Terus aku disuruh jaga warungnya di warung Cisalak, dia di warung Pasir Kiang. Jadi aku disuruhnya, kamu fokus di warung ini ya, di warung Cisalak ini. Nggak usah mikirin anak katanya gitu. Anak kamu biar aku yang jaga, soalnya dari bayi dia kurang kasih sayang seorang ayah gitu. Biar aku yang ngurusin. Jadi aku yang ngasih makan, aku yang nyuapin, mandiin semua aku katanya gitu. Jadi ya udah aku percaya aja kalau kayak gitu katanya. Jadi katanya kok nggak usah ngurusin lagi ya, nggak usah mikirin lagi gitu. Ya udah, terus pas di tanggal 10 Februari itu aku udah nemuin mata anak aku merah bercak darah gitu. Bercak darah, habis itu aku lihat tangannya ada gigitan gitu. Terus aku buka bajunya, udah penuh gigitan aja semuanya. Banyak luka-luka lebam. Iya, banyak luka-luka lebam. Jadi aku nggak terima, aku ngamuk di situ kan. Aku ngamuk di situ, jadi aku ditendangnya, abis itu sampai jatuh. Terus
Itu aku juga digigitnya. Digigit sama sama dia dia digigitin juga, ditendang sampai jatuh dari kursi itu. Oke. Aku entar dulu. Ini kan anak diurus sama bapak sambungnya itu. Iya. Itu berapa lama? Dari pertama kali anak kemudian diurus sama bapaknya itu berapa lama? Itu kan warungnya kan cuma 15 menit doang. Jadi sebelum itu nggak ada luka-luka gitu. Oh, berarti hanya di hari itu aja. Hanya di hari bukan itu. dalam waktu Bukan. tinggal sama bapaknya, enggak. Oh, oke. Di hari itu, di hari pas tanggal 10 udah banyak luka-luka gitu. Gitu. Sadar ketika anak ada luka di tubuhnya itu berarti setelah Mbak Mita pulang ke rumah atau? Jadi pas tanggal 10 itu, jadi aku ngamuk-ngamuk gitu kan, karena udah penuh luka aja gitu kan. Sebelumnya nggak ada penuh luka-luka gitu, nggak ada luka-luka sama sekali gitu. Jadi pas itu timbul bercak merah juga di situ sekalian gitu. Jadi semuanya gitu lengkap gitu. Anak aku kayak disiksa gitu jadinya kan. Aku nggak terima gitu kan, nggak terima. Langsung aku ngamuk juga. Aku ngamuk. Dia nggak terima. Langsung aku ditendangnya, langsung aku digigitnya juga gitu. Itu Mbak ninggalin anak pagi atau jam berapa? Masih ingat nggak? Dia kalau pagi. Kemudian menemukan anak dalam kondisi sudah ada luka itu berarti siang atau sore? Malam. Oh, malam. Berarti rentang kejadian itu sehari itu ketika Mbak tidak ada di rumah. Oke. Apa yang Mbak tanya atau suami responnya apa nih ketika Mbak marah, komplain dengan kondisi anak? Aku marah gitu. Terus dia tadinya jawab, namanya orang gemes gitu. Kalau orang gemes nggak sadar gitu. Gemes Katanya, jadi digigitin. Jadi digigitinnya semuanya. Kan nggak gitu. nyadar katanya lagi. Nggak Kan namanya sadar gemes gitu. kan Nggak tahu gitu, entah kenapa. kayak nggak nyambung ya, kayak ada kelainan atau apa gimana gitu. Dia hanya bilang gemes gitu aja, tapi sadar ketika anaknya menjadi luka. Anaknya nangis nggak atau merasa ada ketakutan? Jadi pas aku temu itu dia diem aja, nggak ada nangis gitu. Jadi kan aku pas tanggal 10 Februari itu aja aku lihat semua udah penuh luka-luka, karena sebelumnya itu nggak ada luka-luka gitu. Sehari sebelum hari kejadian, hari-hari sebelumnya itu anak ini memang dekat nggak dengan ayah Dekat, sambungnya? jadi kan dia kan tiap hari pulang itu sama aku, tiap hari pulang gitu. Jadi kalau aku tanya, Aklan senang nggak sama papa? Senang katanya gitu. Jadi aku nggak curiga gitu kan. Jadi ya udah, kirain aku dia tulus jaga sayang sama anak aku gitu. Ternyata malah ada ini ya, ada gemes yang berujung pada kemudian hasil visumnya kemarin, mungkin Mbak Tiara yang bisa hasil visum dari laporan Mbak Tiara kemarin. Kita kan itu urusan kepolisian ya, kalau itu mah bukan ranah saya. Kalau itu saya kurang ini kan, mungkin diterima itu ya mungkin udah ini. Karena hasil visumnya Hasil visumnya udah apa sih namanya tuh? Sudah ya minimal sudah memenuhi syarat untuk betul. laporan itu Iya, diterima. kalau belum memenuhi syarat kan nggak mungkin diterima kan. Gitu. Mbak, ketika menemukan anak dalam kondisi itu, selain tadi Mbak, ngamuk juga lah sebutnya seperti Aku itu. udah ngamuk, terus dia nggak terima aku ngamuk, aku ditendangnya, habis itu aku digigitnya juga. Udah aku digigitnya, terus besoknya aku pergi ngelapor sama saudara aku. Anak dibawa nggak ketika Aku pergi? bawa, dengan kejadian itu takutlah aku, nanti takutnya dibunuhnya kalau kayak gitu kan. Dia aku bawa kemana aku pergi anak aku jadinya. Terus aku ngelapor sama saudara aku. Jadi saudaraku ini kebetulan kenal sama Bang Reja. Jadi minta tolong sama Bang Reja ngomong laporan ke polisi. Kebetulan Bang Reja ini kawannya banyak polisi gitu. Jadi aku makasih banyak sama Bang Reja sama Kak Tiara. Kalau nggak dibantu sama Kak Tiara pasti nggak bisa sampai ngelapor ke polisi gitu. Ini kan anak Arka ini umur berapa? 4 tahun. Sudah bisa, maksudnya minimal ditanya diapain nih sama papa, itu sudah bisa ditanya gitu nggak? Dia Nggak ngaku, nggak ya? ngaku. Nggak Anak ngaku. aku kalau aku tanya kenapa, nggak tahu, males katanya gitu. Dia nggak ada sebut apa. Ngakunya tuh udah kalau sama orang lain kayak sama saya nih, Iya. ditanya pasti ngaku. Kalau sama kita, kalau sama mamanya enggak. Ini dia. Enggak apa-apa kesini. Nggak apa-apa. Mungkin kemungkinan nih ya, kecuriga saya tuh mungkin ada ancaman kalau ke mama jangan bilang, kayaknya sih.
Makanya dia nggak berani bilang sama mamahnya. Kalau sama kita berani dia. Oke. Itu yang kemudian membuat Mbak Tiara merasa kayak anak ini kayaknya lebih aman sementara di rumah. Iya, bukan sementara, mau seterusnya juga nggak apa-apa. Saya mah seneng banget. Mbak, tapi dari Mbak Tiara sendiri yang berhasil dikulik dari anak ini apa Mbak? Selama paling nggak beberapa hari di rumah. Gini, aku nanya kan, dia kan kayak apa sih namanya? Pas pertama ini anakku kan nanya ngomong agak kenceng gini, terus dia bilang jangan kenceng-kenceng, aku takut katanya gitu. Mungkin kayak ada trauma ya. Masih ada trauma dia. Oh iya, enggak kok, kenapa takut katanya, kan aku nggak jahat katanya. Yang jahat kan papa abang katanya, kata anakku gitu bilangnya. Terus aku tanya, adek masih ada yang sakit nggak dek, bilang gitu. Iya, mana yang sakit? Ini mata katanya. Itu matanya diapain kata? Ditonjok katanya. Digini sambil dia ini praktekin gitu. Itu. Terus kok Dede nggak nangis? Ditonjok sama siapa? Sama papa katanya. Terus Dede nangis nggak? Nggak, cuma katanya gitu doang dia ceritanya. Terus itu kenapa ininya gigit katanya. Dia ngeliatin sampai punggung kan dibuka semua sama dia, gigit, terus ngeliatin kukunya yang dicabut itu kan. Kuku, terus bekas rokok. Iya. Ditanya, coba ditanya anaknya. Itu kukunya sama papa katanya. Dia bilangnya dibersihin ya. Bisa dibersihin. Dia ngambilnya kayak pakai tali benang gitu, terus ditarik. Aduh, katanya. Kamu masih sakit nggak? Coba lihat, aku lihat kukunya. Yang mana? Oh, ditariknya pakai apa? Pakai tali kan? Oh, ya ampun. Terus mata kamu sakit? Diapain? Diapain? Ditonjok. Siapa yang nonjok? Papa. Aduh, papa. Kamu nangis nggak pas papa tonjok? Nangis. Terus papa bilang apa waktu kamu nangis? Papa bilang apa? Kamu nangis, papa bilang apa? Katanya papa dimakan. Oh. Diapain lagi sama papa? Ditonjok, kukunya diambil, terus dimarahin nggak sama papa? Dimarahin. Oh, terus kamu bilang apa pas dimarahin sama papa? Kamu nangis juga nggak? Nangis. Cerita nggak sama mama? Cerita. Terus takut nggak sama papa? Ya, anak tetap akan jujur ya, meskipun kita mencoba gimana anak tuh pasti akan jujur gitu loh. Mbak, waktu Mbak mencoba nanya, kalau tadi ini kan dia bilang nih sudah ada kejujuran lah dari dia, ditonjok apa segala macam gitu loh. Tapi suami sempat membela nggak? Kalau tadi hanya alasan gemes, tapi kan ada bukti kayak ditarik kukunya, ditonjok mukanya. Pembelaan suami apa? Dia bela aku gemes, kalau orang gemes nggak sadar. Terus itu matanya kenapa merah? Ya aku dulu matanya waktu kecil juga merah katanya gitu. Nanti bakal hilang sendiri katanya gitu. Jadi dia nggak ngaku sama sekali gitu. Merasa hal itu memang benar-benar dia lakukan karena atas dasar gemes doang kali ya? Iya, dia cuma bilang gemes tuh gigitnya gitu. Apa tanggapan keluarga suami dengan kejadian ini? Jadi keluarga dengan kejadian ini dia cuma minta damai gitu. Jadi aku sampai kapanpun nggak akan ku beri. Minta damainya baru kemarin. Iya. Kalau awalnya belum tahu dia. Pas udah saya viralin di Instagram itu baru minta damai. Terus dia juga diblokirnya sama suaminya. Gitu. Pas kemarin kan ada saudaranya juga, malah malam ini mau datang mamanya ke rumah. Mamanya ini dia kan sama orang tuanya sana tuh kan nggak direstuin juga rumah tangganya. Jadi komunikasi itu emang nggak ada, nggak baik lah, ya, nggak baik lah gitu. Boleh tahu Mbak Mita berapa lama berumah tangga dengan? Aku sama dia baru 3 bulan. Baru 3 bulan. Selama rentang 3 bulan tidak ada indikasi sesuatu yang lain kah dari suami? Sikapnya yang aneh, yang menganggap tadi cuman gemes itu tuh ada hal-hal aneh nggak? Ada sih, biasa sama sekali aja ada gitu. Jadi nggak timbul curiga gitu. Jadi pas di tanggal 10 Februari udah parah lah, udah dibilang parah banget. Karena sudah membuat anak jadi korban ya di sini gitu loh. Mbak, kalau tadi awalnya anak ditanya sama Mbak Mita nggak ngaku kan Nggak gitu, ngaku. tapi kemudian ditanya sama Mbak Tiara ngaku karena mungkin orang lain tidak ada tekanan gitu. Tapi setelah Mbak Mita tahu, pertama kali Mbak Mita tahu bahwa anak ditonjok, anak ditarik, itunya itu dari anaknya atau dari Mbak Tiara dulu?
Dari Mbak Tiara. Dari Mbak Tiara Pas ini dulu. ditanya itu. Oh, pas yang sudah ditanya kayak gitu. Aduh. Nggak, kalau menurut saya Agak curiganya ini ya, dengernya. iya, kayaknya dia nggak jujur sama mamanya karena Karena ada takut kan ancaman. diancam itu. Iya, Kan dia ancaman. bilang katanya ada pisau di kepala katanya gitu, kepala sini. Mungkin kayaknya kalau ngomong sama mama ntar kamu dibunuh. Iya. Kayaknya seperti itu. Tadi sehari setelah kejadian Mbak Mita kemudian pergi dan membawa anak keluar dari rumah itu kan. Dan posisi suami masih di rumah saat itu. Iya, masih di situ. Masih di rumah. Kemudian akhirnya melapor minta bantuan ke Mbak Saudara. Tiara, ke saudara, dulu. dari Saudara baru ke saya. Nah, dalam proses rentang dari tanggal 10 sampai laporan tanggal berapa? Kemarin tanggal 25. Ketemu Mbak Tiara tanggal 25 berarti at Tanggal least sekitar 15 hari. Mbak Mita tinggal di mana? Di tempat saudara. Oh, di tempat saudara. Ada ini nggak suami mencoba menghubungi Mbak Mita atau minta maaf atau mencari? Nggak ada. Sama sekali tidak mencoba menghubungi. Malah diblokir. Loh. Mbak Mitanya yang diblokir? Iya. Oh, Aku diblokirnya, nggak tahu kenapa diblokirnya. oke. Dan sekarang nggak, posisi suaminya nggak ada di mana, tahu nggak? Belum. Sampai sekarang nggak tahu. Oke, berarti ini suaminya sekarang nggak tahu keberadaannya di mana. Nggak. Dan kasus ini dibawa ke ranah hukum berarti Kalau ke ranah hukum udah tahu karena kan udah ada keluarganya. ya udah, artinya kita mencari pelaku ya, iya, posisinya kalau sekarang. pelakunya ya belum dapat. Oke, Mbak Tiara, kenapa Mbak Tiara oke lah atas dasar kemanusiaan Iya. kemudian membantu anak ini, menolong ini, tapi kenapa kemudian itu dipublish ke media? Dipublish ke media tujuan kita biar cepat aja sih, biar cepat. Kalau udah viral gitu kan cepet ya, siapa tahu kan ada teman-teman media gitu yang ya apa sih yang mau membantu memposting juga gitu. Ya alhamdulillah sih pas diposting langsung ramai gitu. Oke. Tapi kan sebelum foto atau video itu diposting, laporan sudah diterima, proses sudah jalan kan? Udah. Itu sejauh apa? Kita belum bicara soal dipostingnya dulu deh. Jadi gini, aku tuh pertama belum dipostingnya itu karena belum ada izin dari abang aja, karena aku nggak mau lah ya kalau karena tadinya mau kita diam-diam aja gitu biar tahu-tahu ditangkap aja gitu si orang itu gitu. Cuman pas ini greget ya udah biar ini aja, saya katanya biar cepat kata abang gitu kan, nggak apa-apa diposting aja katanya gitu. Ya udah saya posting. Oke. Kalau keluarga sendiri tahu suami sekarang kesandung lah dengan masalah hukum gini setelah diposting, apa sebelum diposting dia sudah tahu? Minimal keluarganya sebelum diposting juga sudah tahu. Oke, berarti posisinya suami sudah pihak keluarga suami juga sudah tahu dan ini sudah masuk ke ranah hukum, baru Mbak Tiara memposting. Iya, Foto. memposting tuh laporan tuh kan malam jam 3 subuh tuh udah diterima nih. Kita postingnya jam berapa deh? Ada di situnya deh. Pokoknya nggak lama sih. Yang pasti setelah laporan itu masuk dan jadi nggak lewat sehari nggak. Cuman aku hanya nunggu izin dari abang aja. Kayak gitu. Ada ini nggak perubahan ketika itu kemudian diposting? Ada. Apa Mbak? Ya ada perubahan. Terus kemarin sih ada kabarnya sih ada posisi di Bogor ya, daerah Bogor, cuman ya kehilangan jejak juga. Nah, dari situ pokoknya banyak perubahan banget sih setelah diposting. Dianggap jadi banyak yang lebih tahu. cepat lah ya. Jadi tujuan saya memposting itu bukan maksud pengen gimana gitu ya, kita harus kan abang nggak suka kita membantu sampai diposting di viral itu, dia sebenarnya nggak mau banget gitu. Cuman ini tujuan saya biar cepat aja gitu. Ya mungkin berharapnya siapa tahu ada orang yang melihat Betul. yang mengenal Iya, ini, betul. kemudian tahu bapak sambungnya mana, bisa itu. Cuman seperti yang tadi Mbak Tiara bilang, kadang-kadang asumsi orang tuh akan berbeda gitu. Ngapain sih Mbak Tiara, kan bukan anaknya Mbak Tiara juga. Betul. Kadang-kadang niat bantu kita disalahartikan Betul. orang, dan itu aku sempat baca komennya kan gitu loh, bahwa ngapain sih, kan bukan urusan lu juga, ngapain kayak gini diposting, udah jalur hukum aja kayak gitu. Mbak Tiara tanggapannya seperti apa? Kalau kayak itu kita mah enggak lah, biarin aja, diabaikan aja, udah biasa ya kayak gitu. Cuman di situ juga komentar 95% positif kok. Ya karena ya kalau saya kan anak kemanusiaan gitu, apalagi saya kan punya anak kecil juga Ya, gitu kan. seumuran Gimana pula nih ya. seandainya kalau kena ke anak sendiri gitu kan. Udah saya mau udah nggak kuat kalau udah cerita ini, nggak banyak
sampai banyak banget yang mau membantu mau apa, nggak usah, karena emang aku di sini menolong anak ini tuh emang ikhlas gitu dari hati nurani, benar-benar aku pengen membantu sampai selesai gitu. Itu nggak ya banyak yang kalau mau ke rumah mau ini silahkan gitu kan, banyak tuh yang mau ngasih ini udah nggak usah gitu. Alhamdulillah, terima kasih. Kalau mau ketemu boleh. Memang komennya banyak yang berempati juga lah, mensupport. Mudah-mudahan ini pelaku, siapapun pelakunya ya, kita nggak pandang bulu apakah dia ayahnya atau siapapun orang terdekat gitu. Mudah-mudahan tapi ada indikasi kayak apa ya, empati, tapi kemudian ini ya kayak menjadi azas manfaat. Tiara Marin lama nggak kelihatan, tiba-tiba menjadi apa ya, kayak ini jadi menteri sosial nih, ngebantuin orang. Kebetulan yang ngomong begitu juga nggak ada. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan ada, itu aku anggap itu orang iri aja sama aku. Biarin aja, kan simple, kita biarin aja. Mereka saya kan yang tahu ibadah saya kan hanya Allah aja. Iya gitu betul, bukan aja. Netizen ya. Saya mah biarin aja. Justru di situ aku tuh apa sih namanya, malah tambah semangat, malah banyak dukungan dari netizen gitu. Masya Allah, malah aku tuh ada nge-share di grup artis aku juga gitu kan. Ada cuman salah berapa gitu yang peduli, kok nggak ada yang nyaut gitu kan. Ya udah lah, akhirnya aku posting di Instagram. Akhirnya di situ kan banyak yang mensupport. Masya Allah, berarti banyak yang peduli nih gitu kan sama anak ini. Aku senang sampai nangis. Aku sampai memposting tuh Bismillah ya Allah gitu. Supaya pengen dimudahkan lah gitu niat kita. Nggak ada lah Mbak, apalagi mau pansos-pansos kayak gitu ya, kayak ini aja, kayak ada teman gitu mau ini aja, kita lihat-lihat dulu lah orang yang suka ini lah, karena ini anak ini kan bukan untuk dimanfaatkan. Iya betul gitu. itu. Janganlah, kasihan. Mbak, kalau tadi Mbak Tiara berhasil istilahnya mendekati anak ini untuk kemudian cerita terbuka gitu loh. Mbak Tiara juga sebagai ibu lah gitu loh, ibu 2 anak. Pendekatan Mbak Tiara untuk Mbak Mitanya nih sesama ibu seperti apa? Karena yang sakit mungkin secara fisik adalah anak, tapi secara batinnya anak mungkin sekarang belum sadar ya, nggak tahu kalau itu kemudian trauma menjadi di next day-nya gitu. Tapi pendekatan Mbak Tiara dengan Mbak Mita, bagaimana posisi ibu ketika anaknya disakitin, ketika berupaya untuk memperjuangkan keadilan, seperti apa nih Mbak Tiara? Ya kita sambil nonton TV gitu kan, santai. Aku ngasih support sama dia, kan dia selalu bengong aja gini, semangat. Sekarang udah ada Kak Tiara gitu kan. Pokoknya aku ngasih semangat sama dia. Kamu mau tinggal di sini juga silahkan. Kak Tiara tuh senang banget. Saya tuh senang banget. Kamu butuh kerjaan, ayo kerja di sini, kita sediain kerjaan untuk kamu. Yang penting kamu sekarang semangat, terus komitmen. Kalau kamu emang kadang kan kita udah lapor capek-capek nih, dia damaikan. Nah kayak apa gitu, ntar dikira sama orang, wah ini bohongan, main-main. Kan banyak yang kayak gitu. Gitu kan, banyak yang nanya juga ke saya, ini bener gak sih? Ya bener lah, ngapain gitu kan, ini emang kisah nyata loh gitu. Terus dia sampai nangis gitu cerita. Apalagi nih anaknya di rumah tuh sampai tadi malam dia nggak mau lepas sama aku, pengen bobo sama tante baik. Bilangnya tante baik. Aku kan nanya, terharu banget. Aku tuh sini nak, bobo di sini. Mamanya udah naik ke atas, ya. Dia udah naik ke atas, dia nggak mau naik. Ceritanya naik, turun lagi dia. Udah biarin aja, kamu tidur aja sama mama gitu. Dia turun lagi, sama aku di bawah. Aku tepok-tepoknya kayak tadi itu simbanya, gitu. Di bawah tidur sama aku. Sudah gitu, kasihan nak. Mau bobo di sini sama ante. Ya katanya mau sama ante bobonya. Ya udah gitu, udah giniin aja, terus sambil ngobrol. Jadi aku kayak ke anak sendiri aja gitu loh. Dan kebetulan usianya juga sama dengan ini kan? Nggak jauh beda kan, tuh kan ada temennya gitu. Jadi seneng aja gitu, cepet ini anaknya juga cepet dia deket sama kita gitu, nggak takut ya, nggak takut. Mbak Mita, tapi sebenarnya anak ini kalau di rumah nih ya, dia punya kecenderungan ini nggak? Maksudnya gampang menerima orang, gampang bergaul, gampang main, gampang deket sama orang nggak? Sebelum kejadian? Sebelum kejadian iya sih emang. Memang anaknya gitu loh. Emang deket sama orang gitu. Mau aja kalau disuruh ada orang ngajak ayo gitu. Iya. Ini ya, makanya dia juga mungkin gampang menaruh percaya pada ayah sambungnya ya, tanpa dia tahu bahwa ternyata akhirnya dia menjadi korban gitu loh. Setelah kejadian ini Mbak Mita secara personal pernah nggak ngobrol sama anak ini?
ngobrol apa aja gitu, nggak usah mengulik tentang peristiwa lah gitu, atau ngobrol apa aja, ada nggak perubahan dari anak yang Mbak Mita rasain? Jadi setelah aku pergi dari dia, udah nggak ada lagi kan ayah sambungnya kan, aku pergi kan tempat saudaraku, jadi aku ajak ngobrol terus. Akhirnya dia terbuka gitu, papa ngapain aku mah, katanya papa jahat mah, katanya. Jadi berani bilang sekarang. Berarti memang butuh jeda waktu ya, butuh momen untuk jauh dulu mungkin ya dari rumah. Iya. Kalau aku nggak sama dia, aku udah pergi jauh dari papa sambungnya, langsung dia terbuka semua sama aku. Di situ hati aku hancur banget. Iyalah, siapa yang nggak hancur ya anaknya di dalam rumah yang kita pikir aman ternyata nggak aman kayak gitu. Tapi anak ini sempat ada momen gini nggak Mbak? Sempat ada misalnya setelah kejadian sehari 2 hari terlihat murung, terlihat apa segala macam, atau terlihat biasa aja? Jadi dia pas udah kejadian itu dia kebanyakan diem sih, Sempat kebanyakan kebanyakan ngelamun gitu. Pas aku udah pergi jauh dari dia, 3 hari kemudian dia udah mulai normal gitu, udah biasa, udah kayak berarti biasa. posisinya harus keluar dari rumah itu dulu Iya, ya, kayaknya kan supaya- takut, kayaknya ada ancaman itu. Iya, ada ketakutannya. Iya, Kita mungkin tidak bisa menerjemahkan itu seperti apa, Iya. tapi memang dirasakan oleh anak itu. Iya. Gitu. Buktinya dia mau cerita ketika sama Mbak Tiara, Iya. cerita dia sama Mbak Mita sendiri setelah di luar rumah gitu loh. Iya. Kalau dari keluarga Mbak Mita sendiri seperti apa nih melihat sebutlah ini kan cucu atau mungkin keponakan mengalami hal ini? Keluarga Jadi gimana, Mbak? ibu aku pingsan lihat video itu. Pingsan itu neneknya ya, udah ini cucu pertamanya lagi. Aduh. Sampai kan udah video call sama saya, makanya dia kesini juga masih di perjalanan. Wah, nangisnya itu cucu saya pinter loh Mbak, katanya. Mbak makasih ya, mengucapkan terima kasih beberapa kali. Itu di rumah siapa, katanya. Di rumah siapa deh, katanya. Di rumah tante baik, di rumah om baik, gitu. Padahal kita nggak nyuruh dia, mana tante baiknya, katanya. Dia langsung ngeliatin muka kita ke neneknya. Dia langsung di situ. Pokoknya kayak pengen ngejerit itu neneknya. Dan anaknya ini dengan sangat polosnya bahwa menyampaikan bahwa seolah-olah ada tempat yang aman Iya, untuk sekarang. At least sudah berapa lama di rumah Mbak Tiara? Kenapa? Sudah berapa lama tinggal di rumah Mbak Tiara? Mau 4 sekarang. 4 hari ini di rumah Mbak Tiara gitu loh. Mbak Tiara selama 4 hari ini ada progres laporan dari Mbak Tiara sudah sejauh apa? Kalau tadi katanya pelakunya masih buron. Tadi tuh udah disuruh ke Polres lagi tadi. Mungkin ada kabar ini, kayaknya mudah-mudahan deh ya, makanya saya berharap malam ini ketangkap deh gitu. Mudah-mudahan malam ini ketangkap, tapi tadi ada niat malam ini ngajak damai. Iya. Jangan damai. Makanya tadi saya bilang harus komitmen ya. Gitu. Jangan malu-maluin kita udah bantu. Coba. Udah kita bantu mati-matian terus dia damai, kan kita kayak diapain, kayak nggak dihargain gitu. Cuman emang damai di Sarah ini boleh lah, tapi hukum tetap berjalan. Ya, kalau maaf itu, mungkin boleh, tapi bukan berarti tidak ada sanksi lah. Betul. Ya yang dia harus itu. Nah, kalau memaafkan oke lah, boleh. Biarinlah orang kita nggak hidup sama dia lagi, biarin gitu. Tapi tetap berjalan aja. Mbak Mita, ada rencana, ini kan udah jelas nih ya, suami melakukan kekerasan sama anak gitu loh. Selanjutnya, maaf, ada rencana pisah atau akan tetap? Mending aku pisah aja daripada nanti. Aku lebih milih anak daripada milih suami kayak gitu. Suami bisa dicari, kalau anak kan susah. Iya. Dan ini kita berpikirnya bukan hari ini aja ya Mbak Tiara, karena mental anak kita betul. Mungkin sekarang kita ngobrol ini kita bisa mengabaikan itu, kita fokus pada kasusnya, tapi kita nggak tahu nih anak tumbuh SD, SMP, SMA, luka-luka itu akan muncul lagi. Dan kebetulan juga ini kan orang tuanya ini juga nggak setuju nikah tuh, dia kabur katanya. Dulunya tuh kabur, ini kasiri ya, dan nikah siri, makanya dia sampai minta maaf sama mamahnya. Jadi aku jadi anak durhaka katanya gitu. Sekarang terasa aja yang jadi korban anak, gitu ceritanya. Ya mudah-mudahan ini bicara soal anak nih, kita berpikirnya hari ini mungkin soal kasus, tapi nextnya kemudian hari ngeliat anak yang tadi begitu terlihat masih cerah sih, masih ceria sih, tapi kan kita nggak tahu ya kalau someday flashback itu kebuka lagi, luka lama lagi, itu kan pasti asalkan jangan kelihatan lagi bapak sambungnya.
Oh, iya, kalau itu enggak dia. Kalau dia lihat bapak sambungnya dia langsung down gitu. Oh, itu sudah pernah terjadi belum? Udah sih, waktu dari aku kan aku lihat ini papa baik atau jahat. Kan tadinya kan bilang papa baik. Jadi pas aku keluar dari rumah itu, aku tunjukin fotonya lagi. Ini papa baik atau jahat? Aku tunjukin foto si ayah sambungnya ini. Enggak, papa akan takut katanya gitu. Akan takut. Jangan nampakkan fotonya gitu. Nggak mau. Oh, oke. Berarti dia udah ada kesadaran bahwa dia takut ya sebenarnya. Jadi jangan pernah nampakkan lagi muka ayah sambungnya ke dia gitu. Oke, Mbak Mita, terakhir nih, kalau misalnya oke lah kasus ini berjalan, kalau misal nih suami, sekarang masih suami ya, suami melihat, siapa tahu melihat, apa yang mau disampaikan sama suami dengan anak sudah menjadi korban seperti ini? Mungkin bukan anak darah daging dia, tapi bagaimanapun itu anaknya dia. Apa yang mau disampaikan Mbak Mita sama? Aku udah kalau ketemu dia paling aku udah pengen bunuh dia aja gitu. Buat Fandi, kata kamu yang kamu bilang sayang, tulus. Tapi aku emang gak nyangka banget kamu udah ngancurin aku, udah ngancurin kehidupan aku dan anak aku. Sampai ternyata kamu pelan-pelan membunuh anak aku jadinya. Padahal aku udah percaya sepenuhnya sama kamu. Padahal aku nggak salah apa-apa. Kalau misalnya aku ada marah sedikit, kalau misalnya kamu marah sedikit, pasti aku duluan minta maaf. Anak aku juga nggak salah, anak aku juga patuh sama kamu, nurut. Kamu suruh makan, dia nurut gitu. Kenapa kamu giniin? Secara pelan-pelan kamu membunuh anak aku jadinya. Aku harap kamu jangan pernah nampakkan lagi muka kamu itu ke hadapan anak aku dan aku. Oke, Mbak Mita. Mbak Tiara mungkin support buat Mbak Mita. Ya mungkin buat semua ibu yang mungkin pernah atau melihat kasus ini, seperti apa Mbak Tiara? Kalau support saya sih sama Mita ya, dia harus intinya ya ikhlas lah sekarang. Iya. Ya sabar, ikhlas. Karena mau gimana lagi, mungkin ini Allah menunjukkan kayak gini tuh, mungkin Allah tuh sayang sama dia gitu loh. Betul nggak? Jadi kejahatannya dia udah dilihatin sama dia gitu. Ya. Jadi yaudahlah, bersyukur, terima kasih ya Allah gitu, kita udah diselamatkan. Itu aja, masih untung anak nggak dibunuh juga ya, gitu kan. Pokoknya kita, dan dijadikan pelajaran juga nih, bukan untuk ini aja gitu kan, untuk ibu-ibu juga seluruh Indonesia, untuk bapak-bapak juga gitu kan. Sekarang tuh banyak banget perceraian atau KDRT yang bunuh apa gitu, banyak banget. Kita jadikan contoh lah. Sekarang itu jangan terlalu percaya sama orang, itu aja. Anak tuh lebih baik emang diurus sama kita, kecuali neneknya. Iya. Gitu kan, saudara kita. Kadang saudara juga ada yang masih kesel bol gitu. Kita aja sebagai orang tua kadang kesel sama anak kan. Apalagi itu orang, apalagi ini bapak tirinya gitu, yang bener-bener astagfirullahaladzim. Itu aja. Pokoknya kita dijadikan pelajaran pelajaran lebih hati-hati lagi lah sekarang. Ya, mudah-mudahan kasusnya cepat selesai. Amin. Pelakunya juga cepat ketahuan ada di mana dan bertanggung jawab dengan perbuatannya. Buat Mbak Mita tetap kuat. Buat Adek tuh lihat Arkana ya? Akhlan. Tetap sehat ya. Tetap jadi anak pintar ya. Nggak boleh rewel ya. Iya. Oke? Tuh nggak boleh rewel katanya. Iya, harus nemenin mama. Oke. Pintar ya? Oke. Terima kasih Mbak Tiara, Mbak Mita sudah datang, sudah sharing. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran juga buat orang tua di luar sana, bahwa menitipkan anak tetap harus waspada dengan siapapun orang terdekat, tidak menjadi jaminan bahwa anak dijaga dengan setulusnya. Terima kasih sudah datang ke Eksklusif. Terima kasih sama-sama. sayang. Dadah dong ke sama-sama. Dadah. Dadah dulu.